apa yang membuat satu karya konten anti hoax dengan kartun. Halo Mapindors, ketemu lagi di acara Beranda Mapindo atau berbagi cerita perjalanan dan aksi Mapindo. Perkenalkan, nama saya Nadine Salsabila, salah seorang junior fact checker di Mapindo. Pada konten Beranda kali ini, kita akan sharing-sharing dan bercerita dengan salah seorang relawan Mapindo yang juga merupakan seorang kartunis asal Solo, yakni Mas Jaja. Halo Mas Jaja, apa kabar Mas? Halo Mbak Nadine, ketemu di sini. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda dan Mapindo semua. Iya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Jadi selalu di rumah, jaga kesehatan. Baik Mas. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke acara sharing-sharing nanti, mungkin Mas Jaja boleh memperkenalkan diri dulu agar nanti Mapindors yang nonton konten ini juga bisa kenal dengan Mas Jaja. Silahkan Mas. Terima kasih. Saya Jaja, kartunis ya, asal dari Solo, salah satu relawan Mapindo yang udah agak lama gitu. Jadi kegiatan saya cuma gambar kartun yang mana biasa lewat media-media itu sekarang di sosmed. Baik, terima kasih Mas atas perkenalannya. Nah, sebagai salah seorang relawan di Mapindo, Mas Jaja ini terhitung memiliki salah satu keahlian yang unik ya Mas, yaitu dengan menjadi seorang kartunis. Nah, sebagai seorang kartunis ini kegiatannya apa saja sih Mas? Kalau sebagai kartunis itu ya kita selalu bikin karya yang kalau dulu tuh kita bikin karya dikirim ke media cetak. Ya, berhubung zaman sekarang udah hampir nggak ada ya, jarang sekali media cetak yang memberi kolom untuk kartunis. Kita membuat konten untuk sosmed. Itu jadi kalau Mbak Nadine lihat meme yang bentuk kartun itu di IG itu bikinannya para kartunis. Dan juga apa ya, ilustrasi pesanan dari penerbit buku untuk sosmed itu biasanya larinya ke kartunis. Jadi kita ini cuma menerima order konten yang dari bapak-bapak semua gitu Mbak Nadine. Wah, berarti dengan adanya perkembangan media digital juga mempengaruhi media penerbitan dari karya itu sendiri ya Mas? Wah, jelas sekali. Jadi kalau dulu banyak ladang, sekarang kita cuma di sosmed aja gitu, mengandalkan sosmed baik Facebook, IG ataupun YouTube. Itu Mbak Nadine. Nah, karena Mas Jaja ini seorang kartunis, Mas Jaja ini sudah meniti karir menjadi seorang kartunis ini sejak kapan sih, Mas? Saya mulai bikin kartun itu tahun 81. Jadi tahun 81 itu saya coret-coret, awalnya sih jadi pelukis wajah, tapi saya pengen satu lukisan yang lebih sederhana lagi. Terus saya bikin kartun itu. Terus saya dengan teman-teman di Solo itu berkumpul para kartunis mendirikan sebuah namanya Paguyuban Kartun di Solo, Pakatso. Nah, dari itulah mulai saya total ke kartun sampai sekarang. Itu kurang lebih Mbak Nadine. Mas, berarti memang sudah lama ya Mas meniti karir sebagai seorang kartunis ini? Nah iya, udah ya kalau makan tuwuk gitu. Dan mungkin passionnya dari dulu juga sudah ingin berkecimpung dunia menggambar ya Mas? Mungkin yang pada awalnya hanya menggambar sketsa wajah, kemudian berubah haluan menjadi menggambar kartun seperti itu ya Mas ya? Iya, untuk perubahan itu lebih saya cari yang lebih sederhana. Tidak perlu beli kanvas dan sebagainya, cuma cukup pakai HPS dengan spidol, jadilah model-modelnya gitu, lebih cepat. Ya. Nah, Mas Jaja sendiri sudah meniti karir sejak tahun 81 ya Mas tadi ya Mas. Nah, sudah ada berapa banyak karya yang diterbitkan sih Mas? Dan biasanya Mas Jaja ini sekarang menerbitkan karya ini melalui platform mana Mas?
jumlah karya mungkin nggak bisa dihitung ya. Masanya sejak tahun 81 itu kan saya selalu bikin karya, kita kirim ke redaksi media cetak lokal maupun nasional. Itu setiap minggu itu hampir kita bikin antara 15 sampai 20 karya. Kita kirim ke media, mereka yang seleksi. Setiap minggu kita lihat ada yang dimuat atau tidak, model gitu. Nah, kalau dihitung sampai sekarang itu kan apa ya, banyak lah, kecuali waktu pameran ya. Pameran itu kan karyanya jelas. Kalau pameran udah berapa kali ya, banyak kali juga ya, baik di dalam maupun di luar. Jadi banyak banget lah Mbak karyanya gitu. Berarti untuk penampilan karyanya sendiri ada yang melalui pameran dan juga sekarang karena zaman udah berubah menjadi digital juga melalui platform media sosial seperti itu ya Mas ya? Iya betul. Jadi kita cari media yang di luar kebiasaan. Emang istimewa ini. Baik Mas. Nah sebenarnya saya penasaran nih Mas, apa sih Mas perbedaan dari kartun dan komik itu Mas? Kartun dan komik. Oke ya. Kalau kartun itu biasanya terdiri dari satu panel, satu kolom gambar tanpa teks, tapi gambar itu sudah bisa berbicara gitu loh. Jadi gambar itu sudah bisa menceritakan banyak hal. Kartun itu sendiri kan ada 3 macam ya. Jadi ada kartun gag, yaitu satu gambar tapi lucu, cuma lucu aja. Terus ada satu istilahnya kartun editorial yang biasa kita lihat di koran-koran nasional itu. Editorial kartun itu kartun yang isinya satir. Jadi ada sindiran, tapi juga ada unsur lucunya. Terus yang 3 ada strip kartun. Itu kartun yang terdiri dari beberapa panel, biasanya cuma 3 atau 4 panel. Itu isinya sebuah rangkaian cerita lucu. Jadi kartun itu ada sisi lucunya. Kalau komik itu biasanya terdiri dari beberapa panel, bahkan bisa dibukukan ya. Itu isinya menceritakan genre legenda. Jarang sekali yang ada sisi lucunya. Kalau ada sisi lucunya itu pasti kartun. Gitu aja lebih mudahnya gitu. Lebih kartun dan komik itu sama ya Mas, cuma mungkin berbeda saja jenisnya begitu ya Mas ya? Iya, jadi kartun sama komik itu aktornya bisa sama. Kartunis bisa jadi komikus, komik juga bisa jadi kartunis. Nah sekarang kita beralih ke posisi Mas Jaja sebagai salah seorang relawan di Mavindo. Nah, sebagai salah seorang relawan di Mavindo itu awalnya bagaimana sih Mas, dan bagaimana Mas Jaja bisa tertarik untuk menjadi seorang relawan di Mavindo? Pada dasarnya saya memang suka orang yang berorganisasi gitu ya. Kebetulan tahun berapa tuh agak lupa saya ya. Saya ketemu sama Mbak Niken Setiawati ya, yang mungkin saat ini juga presidium Mavindo. Nah, saya diajak bergabung di MAHS ya, Masyarakat Anti Hoax Surakarta. Di situ kebetulan saya juga disetting sebagai humas ya untuk bikin poster. Jadi kalau pas Mavindo Solo itu ada acara di CFD saat itu, saya bikin poster yang gede-gede itu. Terus kalau di ada presentasi di instansi, saya bikinkan PowerPoint-nya dengan kartun juga gitu. Nah, sampai sekarang saya tetap aktif di Mavindo Solo. Begitu Mbak Nandin. Nah, sebagai seorang kartunis yang juga merupakan salah seorang relawan Mavindo, menurut Mas Jaja sendiri, bagaimana sih Mas cara kita menyematkan pesan-pesan gerakan anti hoax kepada masyarakat melalui kartun Mas? Siapa tahu teman-teman Mavindoers yang nonton konten ini juga memiliki profesi yang sama seperti Mas Jaja, yakni seorang kartunis yang juga ingin menyematkan pesan-pesan anti hoax melalui karya kartunnya. Nah, ini saya setuju sekali ya. Jadi mungkin ada rekan-rekan yang punya hobi sama dengan saya.
yang mungkin kebetulan juga relawan ataupun bukan, monggo bisa bergabung bersama. Kita bikin membuat satu karya konten anti hoax dengan kartun. Masanya dengan kartun itu kita menemukan bahasa gambar yang lebih mudah dipahami. Jadi orang lebih mudah memahami dengan gambar kartun daripada tulisan gitu. Dan kartun itu bisa dipahami oleh semua lapisan. Jadi orang yang nggak bisa baca pun paham gitu. Jadi monggo teman-teman bisa bergabung bersama kita bikin bareng konten tentang anti hoax. Kira-kira begitu Mbak Nadine. Menarik ya Mas ya, karena di dalamnya juga memuat media-media tertentu. Jadi mungkin pesannya akan lebih nyampe seperti itu ya Mas ya. Betul. Jadi dengan kartun orang yang dikritik itu tidak merasa malu, tidak merasa benci, bahkan dia bisa tersenyum. Disitulah uniknya kartun. Gitu. Baik Mas. Nah terakhir nih Mas, apa rencana Mas Jaja sebagai relawan di Mafindo ke depannya, serta harapan-harapan dari Mas Jaja untuk Mafindo ke depannya seperti apa Mas? Ya mungkin seperti tadi ya, kita harus lebih lebih rajin, lebih aktif untuk sebar sosialisasi anti hoax ya. Masanya sekarang ini banyak sekali konten-konten yang sangat mengganggu gitu. Dan dengan kartun, insya Allah saya juga pengen mencoba bikin lagi, aktif lagi, supaya bisa membantu Mafindo untuk perangi hoax. Begitu Mbak Nadine. Baik Mas Jaja, wah terima kasih banyak Mas Jaja atas sharingnya dan atas cerita-ceritanya, sangat bermanfaat dan insightful sekali. Nah, dari sharing yang dilakukan dengan Mas Jaja tadi, kita bisa tahu bahwa apapun keahlian kita bisa loh mengedukasi masyarakat terkait gerakan-gerakan anti hoax melalui karya kita. Nah, jadi buat teman-teman Mafindors yang juga memiliki keahlian yang sama dengan Mas Jaja atau mungkin sekarang sedang berprofesi sebagai kartunis, yuk kita sama-sama turun tangan mengedukasi kepada masyarakat terkait gerakan-gerakan anti hoax. Akhir kata, saya Nadine dan Mas Jaja pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten Mafindo lainnya. Bye Mafindors, stay safe!